patennya juga ada di sana, bisa lihat. Wah, nggak korek nih kalau buka website. Coba ibu, bapak coba lihat, HP ibu itu sudah connect nggak? Bisa buka nggak? Tanya passwordnya gitu. Coba saya kasih waktu berapa Pak? 3 menit, bisa nggak dibuka? Jangan nanti ada apa ya? Ada asumsi, wah HP itu repot, bukanya aja susah. Padahal udah gampang. Coba buka Bu, itu salah satu. Gampang nggak Bu? Mumpung kita lagi diskusi ini, nanti Ibu bisa tanya di mananya, buka syarat daftar di mana, buka syarat pendaftaran online di mana, coba bisa nggak? Coba saya kasih waktu 3 menit. Gampang Bu? Gampang nggak? Udah kebuka ya? Halaman PDK udah? Bisa? Mungkin apa jaringannya? Nah sekarang kan bapak-bapak kan ini mau ngadain penelitian, informasi paten misalnya bisa didapat. Coba informasi penelitian apa aja yang Ibu mungkin yang sudah sekarang lagi on ini bahasanya, lagi dikerjakan. Bapak-bapak Ibu tinggal nyari di sini informasinya. Tentang farmasi, formula farmasi apa saja yang sudah didaftar. Di situ ada semua. Nah, makanya saya sampaikan tadi ini serius tapi santai. Daftarkan cipta. Gimana prosedurnya? Pencatatan cipta. Ada di situ semua. Berapa eksemplar misalnya buku yang harus diserahkan. Kan gitu. Desain industri. Bapak tinggal buka di situ, Pak. Informasinya. Jadi Bapak Ibu searching. Judul misalnya desain industrinya apa? Nanti akan terbuka di sana. Yang sudah terdaftar apa? Yang ditolak bagaimana? Kenapa ditolak? Di situ ada semua. Bisa Bu? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau merek ini kata-kata ya. Jadi seperti itu. Jadi di situ ada informasinya semua. Oke? Nanti Pak ini udah bisa coba bisa. Oh bisa ya. Atau ini apa dulu? Merek atau paten? Ini kebetulan merek apa ya? Contohnya merek. Tapi ini tadi ini contohnya merek. Nah ini Bu, ini laman PDKI ya, yang bisa searching apa saja. Kalau ini misalnya merek di sini, paten mungkin juga bisa. Jadi kalau misalnya ini tentang desain, nah di sini Bu sebenarnya kita itu kalau
login LP2M ke pusat, sebenarnya itu bisa tanya, bisa minta akunnya itu apa, untuk masuk ke PDKI. Jadi, tapi kalau di sini ini misalnya apa, farmasi. Jadi bapak-bapak ibu tinggal di sini nih, tinggal lihat komposisi farmasi apa. Nanti akan muncul, buka. Misalnya terus kalau bapak-bapak kepingin yang nyari, tinggal tadi itu cari pak itunya tadi. Kata kuncinya apa? Kalau paten apa misalnya? Paten padi misalnya kayak pak tadi dia. Buka komposisinya paten padi misalnya seperti itu. Kembali lagi. Ini ya. Tapi nggak ada ekor orang ini ya. Oke, ini salah satu searching ya. PDKI itu bisa sudah memberi kemudahan tentang panduan ya, searching yang pencarian hal-hal yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual di website ya, ilmunya, caranya, prosedurnya udah bisa segampang kita memegang HP. Itu yang seperti saya sampaikan tadi. Coba diklik-klik Bu, itu di Bapak, itu di HP Bapak, HP Ibu, itu apa sebenarnya yang menjadi dasar pengajuan Bapak ke kantor hakim, gitu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ya bukan ibu bapak-bapak ini tidak siap, ya. Tapi kalau dengan begini caranya, ya mohon maaf ini kita kan diskusi aja. Paling tidak ada yang dibawa, ada masalah yang dibawa, gitu. Ada informasi yang mau ditanyakan, ya. Jadi mungkin di lain waktu nanti ya Pak Ipan ya, bisa kita tindak lanjuti. Kalau ke pertemuan, ke diskusi seperti ini Pak, namanya diskusi aja lah gitu ya. Pertemuan diskusi selama ini paling tidak ada inovatif, ada inventif. Inventif itu penemuan. Kalau tadi di paten, kalau tadi di desain, dicipta, ada yang ibu bawa. Bila penting kita daftarkan di sini, seperti itu. Gitu. Walaupun nggak masalah, nanti ada tindak lanjut. Kalau memang bapak-bapak ibu mau daftarkan, ya tinggal nanti koordinasi dengan tim haki dari UNES. Oke, kita lanjut Bu ya. Oke. Udah lagi. Ya. Jadi ini adalah website atau halaman-halaman untuk mengetahui informasi tentang hak kekayaan intelektual ya, dari DJKI. Jadi nggak ada kata susah, nggak ada kata kok nggak bisa gitu. Jadi intinya itu karena belum memahami. Jadi kalau bapak-bapak ibu mau mengajukan tinggal buka.
Sebenarnya segampang itu DJKI sudah memfasilitasi masyarakat umum, minimal itu pelaku-pelaku UKM, biar gak susah, biar sambil jualan nunggu pembeli, ya nunggu pembeli itu udah bisa daftar sendiri. Jadi nanti kita harapkan bapak-bapak ibu-ibu yang menjadi motivator atau menjadi pembimbing bisa memberi informasi bahwa pengajuan DJKI itu tidak sesulit, ya, tidak serumit yang kita bayangkan selama ini. Hak cipta bisa keluar sertifikatnya dalam waktu 10 menit. Tidur aja belum sempat pulas itu 10 menit. Masak airnya belum matang itu. Jadi itu bukti, ya. Hak kekayaan intelektual itu wah udah nggak sesulit dulu deh gitu. Jadi semua bisa mengakses. Oke? Ya ini sebenarnya sama. Apa sebenarnya fungsi merek, apa sebenarnya fungsi paten, apa sebenarnya fungsi desain, itu sebenarnya sama. Hak eksklusif. Ibu-ibu mau saya kasih sertifikat rumah atau sertifikat merek? Dua-duanya. Jadi sebenarnya sertifikat merek itu, ya, itu lebih hanya sekedar rumah tipe RSS. Lebih mungkin satu rumah satu gedung itu lebih dari 10 kali lipat, mungkin 20 kali lipat. Ibu lebih mau dikasih rumah mewah atau sertifikat Coca-Cola? Ya, iya. Itulah di sini sebenarnya hak eksklusifnya. Bukan tidak berarti sekarang sertifikat merek itu bisa menjadi jaminan hidup. Untuk sementara, mungkin akan berlanjut jadi sertifikat. Jadi apa ya, jaminan pinjaman perbankan. Iya, memang ada beberapa sertifikat merek itu yang nilainya itu luar biasa seperti saya sampaikan tadi. Sertifikat KFC mungkin dibeli 1 miliar aja mungkin Colonel Sanders itu nggak akan ngasih. Sertifikat Coca-Cola berapa triliun juga mungkin nggak dikasih. Jadi bagaimana perjalanan sertifikat merek ini supaya menjadi nilai yang begitu tinggi, nilai yang eksklusif, itu perlu perjalanan. Ya, Toyota awalnya itu mesin jahit tuh. Ibu kira-kira belum tahu nih barangnya dikasih merek Toyota. Wah seneng banget, ini pasti gambarannya mobil ya. Tahu-tahu sampai rumah mesin jahit. Tapi itu perjalanan. Merek Toyota yang awalnya mesin jahit sekarang jadi apa? Jadi kalau bapak-bapak peneliti nanti ini di bagian paten, ya, nilai eksklusifnya itu tinggi rendahnya, sedikit banyaknya, ya tergantung kegunaan dan fungsi. Bapak ingat nggak Khairul Anwar, orang Kediri? Ibu ingat nggak? Nggak sadar. HP ibu itu kalau nggak karena dia nggak bisa terpakai sekarang. Dipakainya di Kalimantan. Nggak ada sinyal ya. Jadi 3G. Sekarang 4G. Jadi begitu tinggi sebenarnya nilai inventif penemuan paten bapak-bapak ibu itu, tergantung sebenarnya ya apapun ceritanya ya promosi iklannya.
Pernah nggak bayangin seorang Khairul Anwar, anak petani yang ditinggal bapaknya waktu kecil sudah meninggal? Pernah nggak ibu bayangkan mendunia penelitian inventifnya itu dipakai bukan hanya di Indonesia saja? Ada nggak kira-kira bibit-bibitnya di sini? Ada nggak? Siapa yang yakin penemuannya mendunia? Sini ada yang yakin atau memang tak mungkin penemuan saya sampai dipakai seluruh dunia. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, semangat. Siapa kita? Siapa kita? Ya, siapa kita Indonesia itu kata-kata ciptaan Bu. Bukan hanya sekedar Rapelun 5 juta itu. Rapelun 5 juta nanti ada di luar negeri yang menggunakan. Siapa kita? Kalau didaftarkan merupakan hak cipta. Ini di sini siapa yang ibu-ibunya suka cerewet sama bapaknya? Apalagi di fotonya posting ibu-ibu joget. Makanya sekarang Bu, jadikan itu sumber duit. Itu karya cipta, karya haki buat TikTok. Jadi kalau kalau ibunya marah-marah, udah Bu, kita TikTokan aja. Mari Bu, pos-posin, saya videoin kan gitu kan. Tapi jangan marah, ya ibunya lagi gerundel, TikTokin aja Pak. Tuh, lagi ngamuk-ngamuk TikTokin, besok kirim, besok posting. Lah, kira-kira bisa menghasilkan duit kayak gitu? Followernya nanti 15.000, followernya 2 jutaan, 15 jutaan. Inilah menjadi hak eksklusif. Secara tidak langsung, ya, sebenarnya orang Jember ini follower anak. Setiap ibu buka follower, masuk duit ke rekening anak. Gampang nggak mencari duit sekarang? Gampang tidak? Ya, satu sama anak nih enak banget itu. Makan bakso, posting, ya enggak? Liburan posting, rumah datang tamunya posting. Lah, ibu-ibu penyumbang duit anak. Betul nggak yang saya sampaikan? Kira-kira betul nggak? Kalau anak itu kan dari bapak-bapak ibu ini demen itu, bapak-bapak ini kan demen mengikuti perjalanan anaknya, apalagi mak-mak. Foto, ini anak lihat secara tidak langsung. Kita sebagai follower anak, dan itu menghasilkan, kalau sekarang cuan namanya. Betul nggak itu? Gampang nggak cari duit di hati? Ayo, besok ibu-ibu ini harus jadi kumpulan ini Bu. Ayo kita buat TikTok, tapi yang cakep. Jangan yang melanggar undang-undang ITE, apa itu? Pornografi, ya gitu. Tapi banyak Bu ya, saya bukan ya tidak menafik, saya bukan menafik. Saya tidak menafik. Terkadang di Facebook kita, di IG kita pasti muncul itu. Lihat followernya itu. Ayo, ya Pak ya? Dia nggak Pak? Ini pasti bapak-bapak ini senang ini ngeliat-ngeliatnya tuh, yang itu ya. Bu, hati-hati Bu, bapak-bapaknya senang pasti ngeliat yang itu ya kan? Secara tidak langsung kita sudah menjadi follower dan memberi sumbangan duit. Bisa ini udah buka kan? Gampang kan cari duit? Oke, kita sambil santai makanya Bu, ya. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ya, setelah mendaftarkan merek, ingat merek itu selesai dari mulai permohonan 285 hari kerja. Ini enggak
segampang di ke KU apa? Seminggu selesai. Iya Pak ya. Satu malam, kalau yang kedua ketiga selesai nggak Pak? Selesai. Ini hak ini perlu proses, nggak seperti dibuat KTP. Nah, kan gitu. Setelah 28 hari kerja dan proses substansinya itu benar, prasyarat dan prosedurnya benar, tidak ditolak maka akan terbit sertifikatnya. Jadi jangan nanti datang ke LP2 itu loh, Bu, saya kan sudah seminggu daftarkan merek, mana sertifikatnya ngamuk-ngamuk. Enggak, boleh, saya kan sudah bayar. Ya itu dilihat 285 hari kerja, bukan 285. Buat Bu dihitung nanti sampai dicoretin kalian jadi 1 hari, 2 hari, nggak gitu. Jadi lihat nanti, ya, lihat nanti ada surat yang perlu diperbaiki atau tidak, kan gitu, ya. Kemudian ada yang surat yang dijawab atau tidak. Ada yang salah yang perlu dibenerin tidak. Nah itu nanti prosedurnya gitu Pak. Sudah sampai substansi belum kan gitu. Jadi setelah selesai proses pendaftaran, proses pemeriksaan substansi, maka akan diterbitkan oleh negara oleh DKI sertifikat. Ini adalah salah satu contoh. Ini Bu, ini sebenarnya sumber masalah. Duit ini sumber masalah. Ibu marah-marah nggak Bu kalau dapat duit sedikit? Marah-marah nggak sama bapaknya kalau terus-terusan bangun sedikit? Nah, Bapak bisa ditendang ntar bapak sama mama ampun dina mau sewa, kapan tuku beras kan gitu. Jadi makanya Pak ya, hak itu kan ide kreatif. Ibu tiktokan, ya, anak makan bakso aja loh Pak. Besok bulan depan udah ditransfer dari Google, dari YouTube. Gampang kan cari duit, gampang jadi miliarder kan gitu Pak. Gampang nggak kira-kira? Jadi ciptakan ide kreatif Bapak, ya, ciptakan hasil inovasi Bapak, daftarkan ke HAKI, apalagi ya, ikuti prosedurnya, tunggu waktunya sertifikat keluar. Nih, Ibu nggak akan, bapak-bapak nggak akan hanya megang uang 1.000 terus. Saya juga males Pak kalau dikasih uang 1.000. Jadi tapi kuncinya apa? Ya kuncinya itu inovatif, inventif, apalagi kan gitu, kreasi, rajin, apa kan, dan sejenisnya itu intelektual. Nah, itu. Ini sebenarnya seperti ini Pak, yang kita harapkan kerja keras, ya, menghasilkan sesuatu, duduk manis. Ya, Kolonel Sander nih cuman jual Pak, cuman jual apa Pak? Kolonel Sander itu jual apa Pak? Jual titik. Kan gitu ini kan jual ayam ini dia. Kolonel Sander ini kelihatannya kayak tapi jual ayam toh. Jual ayam digoreng. Orang Jember rata-rata pinggir jalan kalau sore itu jual ayam. Tapi kok nggak bisa kayak seperti Kolonel Sander dari Afrika itu jualannya. Makanya saya tekankan tadi,
nasionalisme itu sampai mana? Apa tuh rasanya di sana itu Pak? KFC sama pihak Princi kan, kalau aku pikir nggak terlalu beda jauh rasanya. Tapi kenapa kita milih KFC? Nasionalisme itu loh yang perlu. Nah, ini bukan ngamuk-ngamuk Mbak ini Pak. Tapi kita kenapa lebih cinta kepada Kolonel Sander ini Pak? Kita lebih cinta kepada yang pite digoreng tak loh ini loh, sama kentang digoreng. Apa rasanya kentang digoreng sama ayam? Makanya saya tekan tadi, mau enggak beli UKM sebelah pinggir rumah, depan rumah, pajaknya enggak mahal, rasanya enggak beda jauh. Itu yang perlu ditekankan. Makanya saya tadi bukan hanya sekedar cerita Korea. Wah kita Pak keren kalau Pak nenteng merek tas branding. Coba merek branding Bapak itu dibuat desainnya bagus, mereknya bagus, bikin kayak orang Itali, ya kan gitu, bikin kayak orang Spanyol, Perancis. Terus-terusan kapan negara mana maju? Bener nggak? Kira-kira bener nggak yang saya sampaikan? Contoh yang saya sampaikan tadi, contoh di Korea, ya ada Pak merek. Bapak nyari merek Honda yang mahal, apalagi Suzuki nggak ada Pak di Korea. Iya, apalagi Hyundai, rata-rata semua di sini. Rata-rata merek mereka yang mereka buat, mereka dukung, bukan UMKM mereka. Jadi ini Pak, jadi haki itu bukan hanya sekedar menjanjikan cuan. Ya, pendaftaran haki Bapak itu bukannya sekedar dapat sertifikat, nggak perlu. Mohon maaf ini Pak ya, saya ngomongnya ini kerasin sedikit ya. Nggak perlu nerau gede. Wani piro kan gitu kan Pak ya. Maaf ini Pak, kita sambil iseng ini sambil kopi. Udah ada kopinya Pak ya? Ya, belum. Ntar lagi Pak, ntar lagi bisa. Jadi ini contoh bukti. Hak itu bukan hanya sekedar daftar doang, bayar 1,5 kalau LP2M bisa ngasih rekomendasi, bisa bayar 600 itu Pak, murah. Tapi kalau Bapak bayar daftar langsung, biayanya online kan 1.800.000 gitu loh. Jadi itu yang akan nanti kita harapkan mereknya, patennya mendunia seperti Hairul Anwar. Ya orang Indonesia seperti Upin-Upin kan gitu, di Malaysia dijual. Patennya itu apa? Itu ciptanya, filmnya, animasinya. Kan orang Indonesia itu, orang Cempaka Putih Jakarta. Kenapa di Indonesia tidak apa? Karena mungkin orang belum tahu. Setelah viral, setelah rame, setelah ditayangkan TV, yang tayangkan di TV di Indonesia, orang Indonesia yang senang nonton padahal kan gitu. Jadi haki yang dikelola secara baik, dimonitoring secara baik, ya akan menghasilkan sesuai harapan, ya sesuai cita-cita penemunya. Itu sudah terbukti Pak, sudah terbukti. Jadi makanya kalaupun bapak-bapak ibu daftarkan paten, cipta, desain, merek, harus berasal dari ide kreatif sendiri, jangan untuk orang. Ya, lanjut. Ini seperti saya tadi ini saya sampaikan, ya. Merek Polytron ya, beda dengan merek Samsung. Pasti itu Bu, pasti. Beda dengan merek, kalau dulu ada Grundig ya. Seangkatan Polytron itu Grundig itu. Kalau nggak salah itu
pabriknya di Porong itu kalau nggak salah dulu. Sekarang itu tidak. Sony ya berbeda, mungkin dengan merek Sharp. Ya. Jadi ide kreatif inilah ya bapak-bapak ibu yang akan menjadi nilai prestise, ya. Nilai prestise suatu merek yang bisa gampang dikenal oleh khalayak umum dan publikasinya, promosinya gampang. Atau di sini jangan-jangan ada yang punya politron juga ya, enggak ada, kali-kali ikut gitu. Ada yang kerja di politron, ada yang kerja di politron bu? Enggak ya? Ini soalnya di Surabaya ini pabrik politron di mana? Kalau di Surabaya itu dekat Sidoarjo, kan gitu. Makanya saya tanya, ibu mau nggak orang Surabaya semua pakai politron? Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Bahasanya ganti channel Anda, ganti TV Anda. Lah, pabriknya politron di sini, orang Surabaya makainya Sony semua, lah kapan majunya politron? Kan gitu. Politron itu juga barangnya bagus-bagus. Nasionalismemu itu yang penting untuk majukan, mendukung para penggiat, para penuh di Indonesia, itu yang penting sebenarnya. Bukan kita tidak mendukung investasi investor yang datang ke Indonesia, tapi seimbang. Jangan branded banget gitu maksudnya. Wow, kalau enggak ini enggak. Tapi kalau misalnya penggunaannya merek-merek branded Indonesia enggak masalah. Jadi seperti image itulah ya. Image kita itulah yang akan bisa memajukan produk di negeri sendiri. Produk-produk produksi Indonesia akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi inilah perbedaan merek Honda, CBR sama merek yang abal-abal itu tidak sama. Ya. Jadi kalau itu menciptakan produk, buat kemasan bagus. Ibu-ibu ini kalau kesini tadi berdandan, kan enak bu ya. Kalau ibu ini pakai lipstick, udah coba baru bangun tidur sampai ke sini, enak nggak dipandang? Jadi sama dengan merek, kemasan merek CBR sama merek sebelahnya, kemasannya itu mana yang enak tampilannya, enak dilihat, jadi bisa menarik pembeli, menarik konsumen ya, menarik konsumen untuk paling tidak pengen tahu itu honor, ibu itu minor banget itu ya, gitu. Contohnya seperti itu kan. Tapi kalau udah lu datang ke sini, ibu mana sih bajunya baru bangun tidur aja, kok gak enak dipandang banget. Jadi itulah seperti inilah sebenarnya merek. Ya, kemasannya inilah ya, buat sebagus mungkin, secantik mungkin kalau orang, supaya orang bisa tertarik. Ya, supaya orang paling tidak kepingin lihat, kepingin megang. Wah ini paling tidak seperti itu. Kalau misalnya nggak jadi beli, itu kok cantik banget. Jadi kelemahan orang Indonesia ini bu, kalau buat merek kok malu dulu, ya kan? Jalan-jalan ke mall, kira-kira yang cakep banget gitu kan? Enggak gitu, itu udah merek orang lain bu, jangan dicontoh, nanti ada pidananya. Buat ide kreatif ibu sendiri. Walaupun sebenarnya ya itu inisiatif ide kreatif, tapi jangan contoh plek-plek gitu. Jangan contoh bulat-bulat. Ambil sedikit sana sedikit, padukan, itu baru jenius. Biar cakep mereka. Oke bu ya. Jadi kemasan ini juga mempengaruhi
suatu label merek yang bisa kita nilai nanti di substantif. Misalnya itu warna-warni, kita juga akan lihat. Kita akan juga lihat itu mereknya itu, kita akan lihat di bank image-nya. Di dunia itu kok ada. Walaupun mirip-mirip dikit tapi tidak sama, bisa kita beri gitu ya. Kita bisa loloskan pemeriksaan. Tuh ya. Merek Honda sama Mitsubishi tahu pasti beda. Tinggal tergantung selera. Ya. Hermes sama mungkin Crocodile pasti harganya beda. Kenapa kok sedemikian rupa itu bisa membedakan? Siomay sama apel beda, tampilannya itu pasti beda ya. Tapi sebenarnya walaupun apel ini sebenarnya sama siomay, teknologinya itu terkadang kita tidak memuji suatu produk. Kurang ada hal-hal yang di apel gak ada di siomay. Luar biasa Cina. Sebenarnya kita patut contoh juga negara-negara lain yang teknologinya sudah tinggi seperti itu. Bisa nggak bapak-bapak nyiptakan HP? Ini siapa bagian teknik Pak? Sini ada nggak nih yang dosen teknik nih Pak? Ya Pak? Nggak ada yang dosen teknik. Ada harusnya. Pak coba Pak buat HP Pak. Teman saya dulu itu Pak waktu kuliah Pak ya, buat siaran radio. Jadi di kamar itu kita terkejut ada radio baru, rupanya dia yang nyari Pak dari kamar sebelah sampai segitunya. Jadi kalau HP ini sebagai alat komunikasi, Bapak daftarkan dulu patennya, nanti Bapak jual. Ya, Politor kan punya pabrik HP. Apalagi di sini apalagi Pak yang pabrik banyak kan ini di Surabaya. Politor itu kan HP-nya ada. Kalau itu lebih canggih, Bapak jual paten, daftarkan patennya dulu, daftarkan mereknya dulu. Kalau dibeli Politron nanti dengan merek baru dulu, hak paten Bapak itu berapa persen? Kan gampang sekarang seperti itu. Ya. Jadi apa ini ya? Nama, desain itu bisa menentukan nilai kualitas. Gitu. Jadi kalau nanti ini teknologinya di paten, namanya di merek, casingnya nanti di desain. Jadi ini saling berhubungan di paten, ya, saling connect. Nah nanti Bapak jual barang gak ada namanya, teknologinya doang bisa ngomong halo-halo, orang mau beli halo-halo. Ya nggak apa-apa kalau mereknya itu halo poin, halo apa, HP-nya juga bisa Pak seperti itu. Ya. Jadi buat kemasan sebagus mungkin, seorang tertarik mungkin, yang pasti produk satu dengan produk lain walaupun sama jenisnya itu tidak sama. Ini contoh. Ini merek ya, pengertian merek. Saya pikir juga kalau apa jagonya Pak dosen itu paling jago. Ada yang S3 sini Pak. Ada yang lagi program S3 kan? Ini dosen semua atau belum sih? Dosen semuanya, bapak-bapak pinter-pinter ini semuanya. Saya siswanya, mahasiswanya nih berarti. Jadi kita sama-sama mahasiswa Pak ya kan itu. Kalau masalah hafalan, kalau ujian itu SKS-nya kan sistem kebun semalam gitu kan. Bila penting pakai kertas dan pengalaman pribadi itu Pak. Kalau sulit ya kalau panjang hafalannya contoh aja kan gitu Pak. Jadi pengertian itu merek itu gampang. Kalau dulu hanya gambar, logo gitu ya, logo kata-kata.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 20 tahun 2016 ini, Pak ya, Undang-Undang merek itu ya dibagi. Ini adalah bentuk kata-kata ini, kata-kata merek, logo doang. Ya, Undang-Undang merek itu huruf angka paduan dan perpaduan kata-kata logo tadi. Itu undang-undang lama. Tetapi undang-undang baru 2000 tahun 2016 ini juga tidak menghilangkan. Ya, juga tidak menghilangkan unsur-unsur yang lama, tetapi ada unsur yang baru, Pak. Ini sebenarnya kreasi bapak-bapak ini ya. Di sini HP bapak-bapak ibu ini bisa merekam nggak? Bisa video nggak? Ya saya sampaikan tadi. Kalau nyanyi yang Pak Bu ya, kalau nyanyi satu album itu dicipta. Di merek juga ada Pak ini pengajuan lagu, tapi dalam beberapa bait ritme tertentu. Kalau sudah ritmenya sudah lebih dari 16 ya, 16 not bahasa atau kata-kata itu udah kecipta. Tapi kalau di merek tidak lebih, kalau nggak salah itu 16 ya. Boleh semacam TikTok tadi. Hal-hal seni, karya seni, lagu itu boleh didaftar di merek. Ibu, bapak pernah dengar nggak jualan es watch? Ya, thank you, berarti kan 4, bukan 4 itu karakter. Sekarang boleh untuk beberapa karakter pendek boleh didaftar di merek. Kira-kira Pak, kalau ibu ini yang sebenarnya yang pintar ibu-ibu ini menini bobokan anaknya. Buat Bu, kalau memang itu menini bobokan anak itu bisa ibu rekam dan buat intonasinya, rekam baloknya, daftarkan. Kali-kali nanti dibeli sama orang untuk promosi apa? Susu. Contohnya gitu ya Pak ya, susu. Kan nggak terlalu panjang itu misalnya. Apalagi untuk anak-anak bayi doll, ya kan bisa jadi. Untuk karakter, beberapa karakter pendek bisa didaftarkan di merek. Kalau dulu ini dicipta. Desain nih Pak, desain hologram. Tuh, hologram. Kompas TV dulu hanya di Kompas TV. Kata doang. Sekarang udah bisa didaftar di merek. Jadi desainnya dulu itu ini merupakan bagian dari desain, bagian dari cipta. Tapi ini bukan karya seni, bukan karya seni cipta. Sekarang sudah bisa didaftarkan di merek dengan diberlakukan undang-undang baru, direvisinya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Ini adalah unsur-unsur penolakan merek. Yang pasti penolakan merek itu kalau yang bapak-bapak ibu daftarkan sudah memiliki persamaan dengan pemohon lain. Jangan main, kan ibu mungkin udah tahu ya, jangan main asal daftar. Contohnya mentang-mentang merek apa itu Bu? Merek misalnya di sini itu apa? Yang terkenal apa di Surabaya? Suarsawir, kan gitu. Itu kan itu komunal. Lihat dulu Suarsawir itu udah didaftar dulu. Kalau udah ada yang daftar, lu nih sembarangan. Itu perlu ide kreatif sebenarnya di merek. Jangan nyiplak, jangan nyuntuh, jangan kopas.
perlu dipelajari pemahaman seperti ini. OYAKR itu menjadi sudah menjadi hak orang lain, sudah menjadi milik orang lain, jangan didaftar. Lah, supaya nggak bisa didaftar, gimana Pak? Kan gitu ya. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Jadi secara konektif, ya, misalnya up to you bahasa Inggris. Lah ibu, karena orang pinter, dosen pak dosen, to-nya itu bikin dua kan tertentu. Atau up tu kalau tadi to you, y-nya itu up to, kalau you, iyo. Nah, itu dapat dikategorikan sebagai persamaan konektif. Dilihat dulu, ya. Kemudian secara konseptual, tiger head itu kan kepala macan. Yang satu kepala macan, yang satu kata-kata. Itu juga dianggap sama dan secara visual. Ibu pernah dengar nggak sengketa gudang garam gudang gula? Ya itu ya. Nah, tuh. Lah, kalau kita diskusi sama orang intelektual pasti beda banget itu. Coba Bapak ambil spidol, gudang garam. Terus yang satu gudang garam, gudang gula, yang beda. Kan gitu Pak. Pasti Bapak akan pertahankan, juga kita akan pertahankan, pasti beda. Saya juga menganggap beda kalau itu kata-kata. Tapi ternyata Bapak buat gambarnya sama gudang garam. Yang ngamuk yang punya gudang garam. Kan gitu. Ini harus kita perhatikan juga. Walaupun katanya sama, tapi secara visual tampilan, ibu, contohnya ibu ini ya, buat KFC, memang nggak KFC, mungkin CFC, DFC, tapi gambarnya Colonel Sanders, ya sama seperti itu. Ya, jadi harus juga diperhatikan secara fonetik, konseptual dan visual. Ini salah satu tadi yang dianggap sama, kan gitu ya, Bu. Jadi kalau tadi secara visual fonetik dan mungkin bunyinya, sekarang kita lihat itu cara penulisannya. Sayang, contohnya sayang. Satu mungkin bahasanya sayang tadi itu kata-katanya itu benar. Kemudian karena udah ada itu nggak usah pakai a, mungkin a-nya diganti 4, mungkin g-nya diganti k, tetap bunyinya sayang seperti itu. Mungkin jadi ada yang perlu kita perhatikan ini Bu ya, kalau di apa ini AY itu sama dengan AI ya. Saida, Saiba. Nah, itu lihat, jangan tulisannya hampir mirip. O2, Olama, itu kan U. Nah, gitu. Jadi ada rumusan yang kami sebagai pemeriksa menjadi acuan yang harus diperhatikan Pak untuk para pendaftar merek kekayaan intelektual. Jadi tidak semua kata yang beda tapi tulisannya sama. Tidak semua kata yang tulisannya sama, ucapannya beda itu dianggap beda. Jadi ada kriteria tertentu. Lagi ya. Sini Pak nih, kan itu makanya ada unsur tolak, ini harus diperhatikan. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang nggak pede, ada nggak yang percaya diri di sini? Muka
mukanya didaftarin. Boleh Pak, muka didaftarin muka saya. Bu yang pakai HP ini, bu, ibu kan cantik tuh. Mau nggak ibu didaftarin? Gak mau lah, nanti banyak Banyak yang naksir gitu ya. saya Tapi boleh, makanya ini boleh. Artinya untuk berat. Contohnya kan muka mau berat. ayam goreng Suharti ya. Berarti. Tapi jangan nanti muka luka apa lu namanya yang didaftarin. Jadi kalau yang ini ya Pak Jokowi itu boleh menjadi ikon mereknya. Kan gitu. Kalau ibu ini cantik terus dilihat, oh, kan bisa didaftarin. Produknya apa? Lah kalau Alexander itu kan mukanya yang didaftar. Jadi kalau siapa-siapa itu menjadi hak paten. Ini hal-hal yang tidak boleh. Wajah orang, muka orang, kecuali yang bersangkutan. Nama PT nggak boleh didaftar. Nama organisasi, nama bendera negara nggak boleh. Kecuali misalnya bendera Indonesia, lambang negara Indonesia, PBB yang mendaftarkan institusi yang bersangkutan. Ibu yakin, bapak-bapak ibu ini kan yakin ini kan mukanya cantik-cantik, bagus kan gitu. Boleh daftarin supaya terkenal, viral. Kalau buat warung makan, nah, tampilkan situ muka. Boleh. Geprek bensu, kan gitu kan salah satu contohnya walaupun apa kan bensu nama keluarga. Tapi yang daftarkan bensunya, bukan orang lain. Boleh. Seperti itu. Oke. Makanya ini adalah salah satu pasal yang kita terapkan. Orang yang mendaftarkan dengan etiket tidak baik atau berlaku curang, ya, tidak diperbolehkan. Nah, jadi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu sekarang dengan adanya Undang-Undang baru 2016 kita afiliasi ke Madrid System. Jadi kalau dulu bapak-bapak ibu-ibu kalau mendaftar kepingin mereknya didaftar di Malaysia harus ke Malaysia, harus cari konsultan Malaysia. Tapi dengan adanya sistem Madrid protokol, bapak-bapak ibu-ibu bisa online ke DJKI, tapi biayanya tidak sama. Mata uang yang diberlakukan di Madrid System ini Swiss franc, gitu ya. Jadi kalau ini minimal 3 negara, 3 negara. Bapak, ibu-ibu yang punya merek, aku pengen merek kan di Malaysia banyak orang Indonesia, daftarkanlah di Malaysia. Kalau dulu ibu harus ke sana atau menunjuk konsultan orang Malaysia, mahal. Orang di sini aja kalau melalui konsultan mahal, ya nggak? Kan mahal bayarnya. Ibu punya merek, ibu punya paten, ibu belum. Jadi rencana mau daftar apa ya? Banyak. Jadi banyak pengusaha begitu. Gitu ya. Nggak apa-apa. Mumpung ini dibiayai LP2M kan? Enggak. Nanti saya daftar ke LP2M biar pendaftarnya lewat LP2M jadi lebih murah gitu. Tapi kalau ada rekomendasi dari UMKM itu lebih murah lagi. Lewat UMKM-nya ya berarti ya. Berarti enggak, itu harus minta rekomendasi bahwa itu UMKM. Bayarnya kan bedanya. Kalau resminya itu 2 juta, kalau umum. Kalau online 118, kalau melalui UMKM 500. Kelompok tani Pak. Hah? Kelompok tani. Nah, kelompok tani berarti dari UMKM mana? Perindustrian, kayak ibu buat produk apa?
ya nggak apa-apa ibu, bayarnya 600, nanti sisanya kasih LP2M, bisa juga ya nggak? Produknya apa bu? Ada alat untuk mengepres kompos, terus komposnya sendiri, terus POC. Nah, ya bisa, berarti kan patennya perlu, berarti itu kategori paten sederhana. Namanya juga ibu jual nanti nggak pakai nama? Pakai nama. Apa namanya? Sucopos. Copos. Sucopos. Ya nanti kita periksa kan gitu. Jadi segala sesuatu itu sebelum mendaftar, karena uang yang sudah setor ke negara tidak boleh diambil lagi kalau nanti mereknya ditolak. Itu sudah sudah menjadi bagian dari PNBP. Jadi kalau memang ditolak, tolak, nggak boleh, nggak bisa dikembalikan uangnya. Gitu. Jadi nanti konsultasi ke LP2M, mereknya apa, patennya apa, kan gitu. Jadi kalau misalnya paten ya paling tidak buat deskripsi, cara kerja, peraga. Kalau paten sederhana kan peraga, kalau paten biasa teknologi. Kalau proses ini Pak, bahan bakunya, komposisi bahan bakunya. Itu paten sederhana, itu paten biasa. Jadi kan kalau bikin pupuk organik cair itu kan komposisinya macam-macam dan kegunaannya pada akhirnya kan macam-macam. Ya itu paten biasa. Paten biasa. Ibu harus buat deskripsinya. Cara mulai ngeracik Iya, racik sampai itu panen. Betul nggak panen yang ibu pupuk itu bisa menghasilkan beberapa ton? iya. Nah, itu harus biayanya paten yang pasti lebih ngocek kantong kan gitu ya. Harus nggak, nanti ada prosesnya, ada mediasinya. Ya ibu itu nanti mungkin nggak secepat yang ibu bayangkan hari ini pupuk besok buah kan enggak. Kan jadi pemeriksaan paten itu diteliti. Hari ini ibu mupuk, bener enggak itu? Jangan-jangan nanti pohonnya malah mati kan gitu. Nah, seperti itu. Itu kalau paten perlu proses. Nah, jadi boleh nanti kalau ibu daftar di sini kepingin bawa ibu juga supaya booming di Malaysia. Kan banyak pertanian di Malaysia. Ibu boleh daftarkan, bisa daftarkan di Mandi Protokol. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Melalui sini bisa. Gimana nanti caranya? Ya nanti diskusi sama LP2M. Gimana caranya ini supaya di Malaysia, di Indonesia, mungkin di Thailand, yang daerah pertanian itu bisa juga laku produk ibu, tinggal daftarkan di Indonesia. Sekarang sudah ada Mandi sistem. Jadi ibu tinggal pantau nanti di Indonesia. Seperti itu. Jadi juga ya ini ruang lingkupnya. Ya dulu kita mulai di 2 Oktober itu ya Bu ya bergabung. Nah, kita kita menjadi anggota dari Mandi Protokol yang sekarang sudah terdapat 126 negara gitu yang sudah menggunakan sistem ini. Jadi kita sudah bisa mengasalin tidak hanya di negara kita sendiri, dan sistemnya itu sudah dibuat segampang sedemikian rupa, semudah yang kita harapkan. Terus gitu ini Bu ya, ini di undang-undang merek ada indikasi geografis. Ciri khas siwir Jember itu suar-suwir itu bukan hasil alam. Oh, makanan suar-suwir ya. Jadi kalau indikasi geografis itu merupakan hasil alam, kalau misalnya dibuat, ditanam di daerah lain itu tidak seenak. Nah itu Pak, itu ini indikasi geografis. Kopi misalnya ada nggak hasil alam? Kopi ada Pak. Kopi itu ada, kayak saya punya itu yang dia indikasi geografisnya yang Argopuro. Jadi yang di kopi-kopi yang di lereng Gunung Hyang Argopuro itu cita rasanya berbeda sama yang di Raung, lereng Raung.
Jadi itu ini Bu. Jadi kalau indikasi geografis itu menjadi hak mutlak komunal daerah wilayah. Jadi ibu tinggal ngambil kopinya, tapi namanya beda. Ibu ciptakan mereknya. Misalnya tadi di Argopuro, ibu tambahin kata di atasnya. Misalnya kopi Sekitar Argo, Puro apa? Di balik Puro Argo. Tapi kopinya tetap kopi dari situ. Nggak boleh Argo Puro itu menjadi brand di monopoli sendiri, nggak boleh. Tapi di bawahnya boleh dikasih keterangan kopi Argo Puro, indikasi Argo Puro. Namanya lain, apa kopiku, kopika, apalagi mungkin seperti itu harus diganti namanya, tapi tetap boleh kan gitu, boleh dicantumkan asal dari kopi Argo Puro. Itu namanya disclaimer kalau di merek, kan gitu. Ya, itu tidak menjadi bagian yang dilindungi. Disclaimer, nggak di disclaimer gitu. Nggak boleh diklaim, tapi boleh dicantumkan karena ada ini mereknya. Apa tadi mereknya? Argo kopi, Argo kafe, kan seperti itu. Tapi boleh mencantumkan kopi dikasih brand Argo Puro. Tapi itu tidak merupakan bagian yang dilindungi dan diklaim sebagai merek itu. Ini adalah indikasi geografis yang merupakan hasil dari asli alam wilayah masing-masing daerah. Kalau mungkin di Sidikalang ada kopi Sidikalang. Kalau di Toraja ada kopi Toraja. Biasanya nama-nama daerah kan gitu. Kalau mungkin Bali ada kopi Kintamani. Nah seperti ini memang wilayah hasil dari daerah yang bersangkutan. Ini namanya indikasi. Pak Bu, saya tanya, daripada yang punya ya buat usaha, siapa di sini yang semuanya pengennya ditanggung negara? Semua makan tidur nggak balik-balik, rumah disiapin negara, sampai mau semua. Tapi di sini tidurnya mau nggak? Di kamar ya. Kamarnya udah nggak, pokoknya nggak mikirkan air, nggak mikirkan bayar listrik, pak nggak penting, nggak mikirkan duit anak sekolah. Jadi negara itu juga menghargai kreasi ide kreatif bapak-bapak itu. Tapi kalau nyeleneh, ya digaruk, kan gitu Pak ya. Jadi undang-undang HAKI juga melindungi. Gak percuma bapak-bapak ibu-ibu udah modalnya banyak, buat pabriknya enggak sedikit duitnya. Sampai orang yang pegat kan gitu. Banyak loh Pak itu gara-gara itu. Karena sibuknya, makanya kita buat usaha ini ya harus paham sama keluarga. Toh kita sama-sama bertujuan untuk menyenangkan keluarga kan gitu Pak. Jadi jangan ada salah paham. Gitu, jangan asal nyomot, asal nyiplak punya orang, asal kompas punya orang. Hati-hati, ada sanksi pidananya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu nyiplak langsung, ya semua mereknya kayak dia diciplak, dikopas, didaftarkan di merek, tahu-tahu ibu ngedarin, masarin, jual di daerah yang mungkin nggak terpantau suatu saat ketika ketahuan tuh penjara 5 tahun, denda 2 miliar. Lah pengen usaha buat merek supaya punya tambahan, malah kena denda 2 miliar. Makanya hati-hati. Ya. Nah, kemudian kalau yang mempunyai persamaan pada pokoknya, tuh agak ringanan.
cuma 4 tahun di penjara.